Oke, nah ini kan dari tadi tegang-tegang nih, kita baca satu komen lagi nih. Boleh Pit. Ini yang nggak tegang nih. Ijazah sudah bosen Bang, di luar konteks nih menurut Bang Firdaus dan Bang Alor nih. Prediksi juara dunia nih. Siapa yang menang Piala Dunia 2026? Kalau saya melihat dari permainannya itu bisa saja Maroko. Tiba-tiba nanya. Ya bisa saja Maroko ya, kuda hitamnya Maroko, bisa juga masuk juga Brazil gitu. Tergantung lah nanti. Kalau saya fansnya dari Brasil ya, dari dulu Brasil Spanyol. Tetapi saya melihat materi pemain ya, saya prediksi yang masuk final dulu ya. Semifinal tuh Prancis masuk, Jerman masuk, Argentina masuk, Maroko masuk. Portugal masuk, yang Maroko agak masuk. Kalau Asia gimana Asia? Asia? Kalau Asia melempem. Oh Jepang kuat juga tuh Jepang. Melempem walaupun kuat, melempem permainannya kemarin kurang. Wah, kayaknya prediksi sepak bolanya menarik juga ya. Tapi agak mendingan lah Indonesia Lain kali sekarang. kita ngomongin bola. Jadi gini, agak mendingan juga sekarang ya karena menterinya kan Pak Erick Thohir. Bagus banget sekarang bola. Bagus banget. Bola Indonesia bagus banget. Masih ada harapan dibanding zaman Roy Suryo kan. Zaman Roy Suryo itu aja belum dibalikin. zaman Roy Suryo ini main bola di tingkat RT aja kalah mulu gitu. Apalagi dunia. Balikin ya Iya makanya. Kita futsal juga mendunia sekarang Bang. Mendunia sekarang main di zaman Pak Erick Thohir ini udah bagus gitu. Bagus banget. Oh, ini berarti yang nonton kita juga ada penggemar sepak bola. Oh iya, Pak Erick Thohir is the best. Pak Erick Thohir is the best sebagai Menteri Olahraga. Keren. Dibanding dengan Roy Suryo. Udah itu kalau Indonesia Raya itu udah apa? Aduh, Ini mau ganggu Pak Jokowi. Aduh, mau ganggu Jokowi, Indonesia nggak ngerti apa Indonesia Raya nggak kapal. Aduh, ya udahlah selamat menempuh hidup baru antara Roy Suryo dengan Dr. Tifa. Semoga sakinah mawadah warohmah di dalam. Terima kasih. Ini closing statementnya menarik ini. Bang Alor ada buat Dr. Tifa dan Surya. Kalau saya begini, yang pertama buat Pak Jokowi tetap semangat. Ketika Bapak benar, Tuhan akan ada bersama dengan Bapak. Apalagi UGM di belakang Bapak, jangan takut. Masyarakat ada di belakang Bapak. Yang mengikuti mereka ini segelintir orang. Saya kenal hampir 99%. Jadi saya tahu otak mereka, pikiran mereka, apa rencana Bukan mereka. saja UGM, saya nih Oh ya Bang Silva, Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, ya. Universitas Lampung. Semua. Saya kan kuliah 9 kali, jadi ada banyak ya, Universitas 9, Dharma 10, Indonesia. Iya. Oke, banyak lah, universitas. Jadi semuanya. kita menjaga Jokowi juga. Saya pribadi, bukan universitasnya, saya pribadi gitu. Yang terakhir atau yang berikut, Nggak apa-apa. kalau bisa kita boleh juga Bang, jadi pengacara Pak Jokowi supaya kita berantem dengan Jangan. Abang cocok nih. Udah ada Yakub Hasibuan, jangan. Oh iya, jangan. Nggak Oke. usah lah kita. Nah, Kita cari job-job pinggiran aja masih banyak. Ini hanya canda-canda ya. Job-job sengketa lahan masih banyak. Jadi yang terakhir dari saya, buat teman-teman pendukung Pak Jokowi tetap semangat. Buat Pak Prabowo Gibran, Pak Prabowo dan Mas Gibran terbaik, sangat terbaik. It's the Kami best. selalu ada bersama dengan Bapak. Siapapun yang mengganggu Prabowo Gibran, lawan kami berdua dan Bang Firdaus ada di depan. Siapapun yang mengganggu Pak Jokowi dan Mas Kaisang maupun keluarganya, kami pasang badan. Kenapa? Bagi saya, Pak Joko Widodo sudah berjasa buat kami orang NTT. Iya, betul. Satu-satunya yang bisa bangun kampung saya adalah Pak Jokowi. Satu-satunya yang bisa berikan jaringan listrik di kampung saya adalah Pak Jokowi. Satu-satunya yang bisa memperhatikan jaringan. Hari ini saya bisa video call dengan orang tua Pak Jokowi. Di zaman SBY kami miskin. Di zaman Megawati NTT miskin sampai detik ini. Itu karena dampaknya. Jadi Pak Jokowi terbaik. Apapun kondisinya saya akan ada di depan, garda terdepan Pak Jokowi untuk membela dia habis-habisan. Siap bertempur. Oke. Jadi saya Masih ada lagi. closing statementnya saya mau kasih begini. Closing statementnya ya. Coba coba rakyat dengarkan saya. Ya, ada satu peristiwa, ada beberapa lah yang saya akumulasi ya. Tapi satu ini cukup lumayan menarik karena ini darah daging saya sendiri. Jadi ada om saya, paman saya, dia mantan kepala dinas kehutanan ya di NTB sana. Dia ini kan kena sakit bertahun-tahun kena gula ya, sehingga hartanya habis lah. Dan akhirnya beliau sekarang ini di kampung sana, udah nggak di Jakarta lagi, pindah ke sana berobat, tinggal di sana ya. Dan kami tetap mensupport, si keluarga ini tetap mensupport itu. Dalam kondisi kesulitan beliau, yang semuanya nggak kerja, istrinya nggak kerja, anaknya pun nggak kerja dan lain, hadirlah program MBG. Nah sekarang ini anaknya bisa sekolah, ya kan, istrinya itu bisa masak. Om saya yang tergeletak di tempat tidur ini akhirnya ya hanya bisa berterima kasih sama Pak Prabowo. Dia pernah bilang, Firdaus kamu dekat gak sama Pak Prabowo? Sampaikan salam saya terima kasih banyak. Di tengah saya sakit, istri saya sudah bisa kerja lagi di MBG.
gitu loh di MBG, walaupun MBG orang kan gitu. Ya, Tapi kan akhirnya ketolong karena dia sebagai mantan kepala dinas malu minta terus sama kami gitu. Dia tuh orang kan mandiri, nggak mau juga minta-minta. Dan kami sebagai ponakan saudara kadang inisiatif kirim, tapi dia nggak mau. Dan dengan adanya program MBG ini dia meneteskan air mata karena anaknya udah ikut kerja sekarang. Anaknya yang cewek ikut kerja sambil sekolah. Sekolahnya pun dibantu dengan biaya-biaya yang gratis dari pemerintah. Lalu istrinya itu sudah bisa kerja lagi sekarang di MBG. Lu bayangkan, ini baru satu kasus ya yang saya ambil dari darah daging saya sendiri. Belum lagi di luar sana di kampung saya, di daerah adik kita ini ya kan. Ini kan NTT dan NTB kan beda-beda tipis sama-sama gersang. Bang, ya? Daerah 3T semua gitu. Jadi sama-sama gersang gitu. Jadi kita ini bagaikan kadal yang di atas batuan itu hidupnya begitu. Hidupnya di padang pasir. Jadi artinya program ini jangan dihentikan lah. Karena kami banyak berharap di sini dan banyak petani juga yang akhirnya sekarang ini juga nggak ada tengkulak yang memanipulasi harga petani, ya sayurnya mayur dan lainnya. Sekarang ini udah langsung ke MBG. Jadi petani merasa lega gitu. Jadi harganya terkontrol. Apalagi ada Koperasi Merah Putih menyediakan. Wah ini program yang dahsyat yang saya yakin 1000% kalau Pak Prabowo Gibran mencalonkan diri lagi 2029 lolos 2 periode. Sekolah rakyat Bang ya? Belum sekolah rakyat. Udahlah. Ini udah ayo Optimis ya, Bang, ya? kita hidup waras, kita bersama Pak Prabowo, bersama Mas Gibran, maju bersama. Jangan sampai ada lagi provokasi-provokasi begini. Betul, ini kita capek lawan. kita. Orang-orang lagi bikin UFO menyaingi UFO yang ada di antariksa. Kita lagi bahas masalah suruh ijazah palsu. Masalah bakwan yang ada di MBG kita bahas. Ini negara besar Pak, empat terbesar di dunia setelah Amerika dan India. Negara besar masih bahas masalah bakwan. Astagfirullahaladzim, ini sakit apa kita ini? Jangan-jangan kita nih, aduh, udahlah kita rubah nih SDM semuanya, ikuti program Pak Prabowo, nggak usah lagi bahas bakwan, nggak usah bahas lagi ijazah fotokopian Roy Suryo yang akhirnya memenjarakan dia sekarang ini. Wah, kita singkat lengan baju, bergandengan tangan, kita bantu pemerintah bagaimana cara program-program bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai kita jadi penghalau dan pengacau di negara ini. Yes, betul. Ya, nggak ada duitnya, mendingan kayak saya. Ya. Saya Pak, kalau bicara sakit hati, saya dibekukan karena saya membela Rasman naik meja nggak sengaja Pak. Dibekukan tanpa ada proses. 2 hari saya dipecat, bayangkan. Baru ini terjadi di alam akhirat dan alam baka dan alam dunia. Ya, seorang pengacara dibekukan tanpa ditanya salahnya apa. Gara-gara naik meja. Saya nggak pernah ketemu orang yang menyidangkan saya. Saya nggak pernah ketemu orang yang memecat saya, nggak pernah ketemu sampai sekarang. Dan suratnya pun saya nggak pernah terima. Tapi saya disahkan, dipecat, tadi tidak boleh bersidang lagi. Bahkan saya ingin mengajukan sumpah ulang di pengadilan tinggi, dipersulit sekarang. Dipersulit dengan alasan bla bla belum ada izin dari Mahkamah Agung. Padahal saya pendukung Pak Prabowo Gibran. Tapi saya nggak boleh teriak sama Pak Prabowo minta tolong. Biarkan aja Pak Prabowo kalau memang merasa dirinya memang membenahi hukum, ya udah tegur itu Mahkamah Agung, suruh bebaskan saya untuk sidang sumpah lagi. Biar saya bisa bersidang lagi gitu loh. Kan nggak bisa Bang, Prabowo kan eksekutif. Misalnya Yudikatif dengan kan kekuatan yudikatif. oportunitasnya, kan dia di kepala negara membawahi semuanya. Bisa. Jadi bisa saja gitu loh, misalnya gitu loh. Penguasa nomor Saya 1. nggak minta jadi menteri lah, asal saya bisa disumpah lagi di pengadilan, udah selesai. Oke. Karena saya nih niat saya membela rakyat itu, kasihan rakyat itu ketika ingin saya dampingi, saya terhambat di situ. Saya hanya bisa di kantor polisi saja. Begitu, terhambat di situ karena banyak rakyat yang perlu saya bela. Contoh ya, kemarin ada laporan, ada seorang tokoh agama, ya guru ngaji, ini melakukan pedofil kepada anak kecil, gitu loh. Tapi saya nggak jadi ngambil kasusnya karena saya nggak bisa sidang, gitu kan. Ini jadi kayak kasihan gitu loh. Walaupun di dalam pembasmi itu ada ratusan, 3.400 anggota pembasmi yang juga pengacara. Seluruh Indonesia Bang. Iya, di seluruh Indonesia. Tapi kan saya kan nggak mungkin nyuruh mereka. Mereka mintanya saya. Saya sereknya sama Pak Firdaus. Saya nggak yakin sama yang lain. Saya maunya Pak Firdaus yang sidang. Saya nggak bisa sidang, Pak. Saya belum bisa sidang. Saya masih dibekukan. Gitu. Makanya saya bilang tadi, saya nggak ngoceh-ngoceh, nggak minta apa-apa, sebab biar diamin aja. Kalau memang Pak Prabowo punya hati, ya udah. Oke. Telepon Mahkamah Agung, tolong dong si Firdaus suruh sumpah lagi lah. Jangan begitu kalian, kan gitu. Oke, Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.